Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya ya. Alhamdulillah aku bisa sharing kembali tentang budgeting. Gak terasa udah di awal bulan lagi ya teman-teman. Saatnya bikin budget plan bulan Maret. Tapi sebelumnya aku akan evaluasi budget bulan Februari. Kita akan lihat untuk semua pos di dompet pintar sambil aku catat di tabel untuk budget terpakai dan juga jika masih ada sisa budgetnya. Untuk budgeting Februari ini aku kemarin nggak sempat buat evaluasi di tengah bulan, jadi untuk tabelnya masih belum ada catatan. Dan sekarang aku akan lihat untuk setiap posnya berapakah budget terpakai di bulan Februari kemarin. Untuk pos belanja mingguan, alhamdulillah masih selalu ada sisa budget. Meski kali ini nggak banyak dan di minggu kedua terpakai semua budgetnya. Tapi untuk pos belanja mingguan ini semuanya nggak ada yang sampai over budget ya teman-teman. Jadi masih sesuai dengan budgetnya masing-masing. Dan ini lanjut, aku akan catat dulu di tabel. Dengan besarnya budget 150.000 ini masih lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja mingguan di keluargaku. Malah seringnya ada sisa budget, mungkin karena dengan bikin food prep jadi lebih bisa hemat ya teman-teman. Beda lagi kalau misalkan buat beli sayur yang udah matang, kadang budgetnya itu malah kurang atau bahkan over budget. Untuk selanjutnya ada pos belanja bulanan. Sebenarnya untuk sisa budgetnya itu kan kemarin ada 20.000 karena belanja aku itu sekitar 310.000 ya teman-teman. Tapi kemarin karena harus beli tepung serbaguna karena memang kehabisan stok, jadi sisanya tinggal 14.000. Dan sambil aku cek untuk pos lainnya, aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Semoga selalu dimudahkan rezekinya dan juga dilancarkan aktivitasnya. Amin. Sampai di pos fund. Untuk pos fund kali ini aku over budget, jadi ada tambahan budget sebesar 20.000 dan untuk tambahnya itu aku ambilnya dari dana tak terduga. Biasanya untuk budget fund ini kan sekitar 200 sampai 250.000, tapi karena kemarin income turun sengaja aku kurangin jadi 150.000 dan ternyata malah jadi over budget ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena udah terbantu dengan adanya pos dana tak terduga. Lanjut, ini aku udah hitung untuk total seluruh budget terpakai ada sebesar 1.545.000, jadi ada sisa sebesar 105.000. Dan aku akan hitung dulu jumlah uangnya apakah sesuai dengan catatannya. Ini aku pisahin dulu sesuai nominalnya, jadi biar lebih mudah untuk menghitungnya ya teman-teman. Ini ada 20, 30, 40, 50, 60, 70, 85, sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20.000 sama 85, totalnya genap 105.000 ya teman-teman. Jadi udah sesuai dengan catatannya. Alhamdulillah meski ada pos yang over budget tapi masih ada sisa dari beberapa pos, dan untuk sisanya aku akan simpan dulu ke toples. Dari sisa budget bulanan bisa buat ditabung atau untuk kebutuhan lain yang mungkin tidak tercatat di budgeting bulanan ya teman-teman. Selesai untuk evaluasi pos-pos pengeluaran tidak tetap, lanjut aku akan evaluasi beberapa pos dari tabel pengeluaran tetap. Ada pos dana servis, untuk budgetnya itu masih aman, gak terpakai karena alhamdulillah di bulan Februari tidak ada hal yang harus menggunakan budget dari dana servis ini. Sedangkan untuk dana kesehatan seperti yang aku bilang kemarin, aku itu over budget karena qadarullah suami sakit, jadi ada butuh buat budget berobat ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sudah ke dokter dan dirawat di rumah, sudah membaik dan bisa sehat kembali. Lanjut, untuk sisa dari pos pengeluaran tetap tadi, aku akan simpan ke binder saving ini.
Tadi ada sisa dari dana servis 50.000 dan juga sisa dari pos iuran ada 10.000. Untuk sisa dari 3 pos seperti dana servis, dana kesehatan, dan dana sosial, itu memang selalu aku simpan ke binary saving ini. Nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan lain seperti untuk dana servis ini bisa buat bayar pajak kendaraan, dari dana kesehatan bisa buat beli vitamin atau obat ringan, sehingga tidak harus menggunakan dana darurat jika dirasa budgetnya nggak terlalu besar. Sementara dari dana sosial itu bisa buat tambahan misalkan untuk budget kondangan. Dan kali ini ada tambahan 50.000, aku catat dulu. Dan sekarang untuk dana servis udah terkumpul 160.000. Aku hitung dulu uangnya. Dengan sisa uang receh 5.000, 10.000 itu tetap bisa dikumpulkan dan pastinya bisa bermanfaat. Dan ini aku udah hitung uangnya, untuk total dari dana servis udah terkumpul 160.000 ya teman-teman. Selanjutnya untuk dana kesehatan, aku akan lihat dulu ada saldo 270.000. Kemarin aku ambil sekitar 200.000, ini ada sisa 70.000. Dan aku akan catat dulu. Untuk dana kesehatan ini dibuat tujuannya bisa buat beli vitamin atau obatan ringan supaya nantinya tidak mengganggu dari pos dana darurat. Jadi sekarang untuk saldo dari dana kesehatan ada sebesar 70.000 ya teman-teman. Dan untuk sisa 10.000 dari pos iuran tadi, aku akan simpan ke pos dana sosial ini. Adanya pos ini beberapa waktu lalu terbantu banget saat ada kondangan lebih dari 2, aku bisa ambil dari pos sisa dana sosial ini. Alhamdulillah untuk saldonya ini ada sekitar 120.000 untuk pos sisa dari dana sosial ya teman-teman. Untuk evaluasi budgeting Februari udah selesai, sisa dari masing-masing pos udah tersimpan. Meski ada 2 pos yang over budget, nggak apa-apa untuk pos fund karena memang dirasa kurang budgetnya, dan untuk pos kesehatan karena memang situasi yang tidak terduga. Jadi tetap harus semangat, dengan evaluasi bisa jadi pembelajaran untuk bisa lebih baik ke depannya. Dan sekarang saatnya buat budget plan Maret 2023. Ini adalah kebiasaan sebelum terima penghasilan. Jadi aku biasanya atur dan tentukan dulu untuk besar budgetnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga besarnya income. Untuk income yang aku kelola ini karena penghasilan harian dari usaha toko, jadi besarnya income tiap bulan itu belum tentu sama ya teman-teman. Meski kadang lebih besar atau lebih kecil, tapi untuk budget kebutuhan insya Allah masih cukup, karena biasanya pas income turun, budget untuk kebutuhan itu selalu tetap besarnya, dan aku memilih mengurangi untuk budget yang ditabung atau untuk budget keinginan. Pokoknya ada tantangan tersendiri dalam mengelola penghasilan tidak tetap di setiap bulannya. Alhamdulillah untuk income yang aku kelola di budgeting Maret ada sebesar 2.650.000. Ada sedikit kenaikan dari bulan lalu karena untuk penghasilan ini kan dari bulan Februari kemarin yang jumlah harinya hanya 28. Terus aku juga sempat tutup 2 harian, jadi besarnya income nggak terlalu ada kenaikan. Lanjut, ini aku akan isi untuk tabel pengeluaran tidak tetap. Ada sekitar 10 pos yang masuk di tabel ini. Kebanyakan itu untuk pos-pos kebutuhan hidup seperti belanja mingguan, belanja bulanan, listrik, BBM, dan lainnya. Untuk besarnya budget itu masih sama seperti di budgeting bulan sebelumnya. Untuk pos belanja mingguan ada 4 pos, masing-masing 150.000. Untuk belanja bulanan 330.000. Mungkin nanti aku akan tambah dari extra income jika ada tambahan belanja untuk persiapan puasa Ramadan.
Dengan adanya extra income, alhamdulillah memang terbantu banget. Bisa untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin nggak tercatat di budgeting. Untuk kami sendiri dari extra income biasanya untuk pegangan suami dan juga istri, buat budget ngasih ke orang tua dan untuk kebutuhan lainnya. Dan ini udah tercatat ya untuk semua pos dan juga besarnya budget. Dan untuk total budgetnya itu untuk seluruh pos pengeluaran tidak tetap ada sebesar 1.700.000. Untuk pos yang sengaja aku tambah ada pos fund sebesar 200.000. Saat membuat budgeting seperti ini sekarang terasa sangat menyenangkan karena udah terasa juga manfaatnya, apalagi sambil sharing ke teman-teman, jadi tambah semangat juga buat budgetingnya. Jadi buat teman-teman yang belum budgeting tapi ingin mencobanya, jangan ragu-ragu, mulai aja dulu. Yuk sama-sama kita saling belajar mengatur keuangan keluarga. Untuk pos tabel pengeluaran tidak tetap udah tercatat semua. Sekarang lanjut, aku akan buat untuk pos di tabel pengeluaran tetap. Untuk di tabel ini aku hanya tentukan budgetnya. Untuk sisanya itu tetap disimpan untuk alokasi yang sama. Beda dengan pengeluaran tidak tetap yang jika ada sisa bisa buat isi saving challenge. Masih sama, untuk pos-pos dari tabel ini adalah pos tabungan. Biasanya untuk besarnya budget yang aku tentukan menyesuaikan dengan income. Jadi kalau pas income turun itu aku akan kurangi untuk besar budgetnya ya teman-teman. Yang pertama ada tabungan modal untuk budgetnya sebesar 50.000, lanjut untuk investasi 50.000, dana darurat 100.000, dana servis 50.000, dana kesehatan 50.000, untuk sinking fund ada kenaikan 400.000, untuk dana sosial itu budgetnya 200.000, dan terakhir ada pos iuran itu budgetnya sebesar 50.000. Untuk total keseluruhan budget dari pos pengeluaran tetap itu sebesar 950.000. Untuk semua tabungan aku ngisinya biasanya di tiap bulan ya teman-teman. Untuk budgetnya juga nggak terlalu besar. Seperti untuk tabungan modal itu misal dibuat harian itu nggak ada 2.000 di setiap harinya. Karena untuk nabung memang menyesuaikan dengan kemampuan supaya tidak memberatkan. Dan lanjut aku akan buat untuk tabel sinking fund. Ini tabungan yang menyenangkan. Aku bikin target jumlah yang ingin dicapai. Jadi sengaja aku bikin tabel. Selain buat catatan, bisa buat semangat saat tahu saldo yang tercatat dan bertambah di setiap bulannya. Nanti dari budget 400.000 tadi aku akan bagi ke 4 pos. Ada dana lebaran, renovasi rumah, kurban dan juga liburan. Nabung ini bisa dibikin tracker yang sesuai dengan tujuan, bisa nabung harian, mingguan, atau bulanan. Kita bisa nabung untuk tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek sesuai kebutuhan masing-masing. Dengan menerapkan budgeting seperti ini di kehidupan sehari-hari, selain membuat belajar konsisten menabung untuk tujuan masa depan, kita bisa tahu kondisi sebenarnya dari keuangan kita, untuk apa saja pengeluaran kita, apakah sudah sesuai atau belum, dan kita bisa menyiapkan juga dana darurat untuk melindungi diri dan keluarga ketika terjadi situasi yang tidak terduga. Alhamdulillah aku udah selesai juga bikin budget plan Maret 2023. Nanti tinggal isi semua pos di dompet pintar sesuai catatannya. Insya Allah nanti aku akan share di video berikutnya ya teman-teman. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga teman-teman suka dengan videonya dan semoga bisa sedikit bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.